Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Robiz Anugerah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis narasi, dan analisis semiotika. Nah, selanjutnya kita langsung saja em, apa yang saya jelaskan ini. Set. Analisis framing. Pendekatan analisis framing dalam studi komunikasi yang berfokus pada cara pesan disusun atau dikonstruksi untuk mempengaruhi persepsi, penafsiran, dan evaluasi individu atau terhadap suatu isu atau peristiwa. Framing melibatkan pemilihan dan penekanan aspek tertentu dalam pesan yang mempengaruhi cara orang memahami konteksnya. Pada dasarnya, framing melibatkan pengaturan dan penekanan cerita yang diberikan kepada pemirsa. Melalui framing, pesan atau cerita dapat disajikan dengan sudut pandang yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan pemirsa terhadap isu atau peristiwa tersebut. Sebuah metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu isu atau peristiwa disajikan dalam media dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Penting untuk dipahami karena media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan memahami analisis framing, kita dapat lebih kritis terhadap berita yang kita terima dan mengembangkan kemampuan untuk memahami pandang yang berbeda. Terus metode analisis framing. Metode analisis ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi isu atau peristiwa yang akan dianalisis, mengumpulkan berbagai sumber berita tentang isu tersebut, menganalisis bahasa dan gambar yang digunakan dalam berita, dan mengevaluasi dampak framing terhadap pandangan masyarakat. Cara menerapkan pada suatu isu dapat dilakukan dengan memiliki beberapa sumber berita yang berbeda dan membandingkan cara penyajian informasi dalam berita tersebut. Dapat dilakukan pada isu lingkungan hidup, berita yang disajikan dalam bahasa yang negatif dan menekankan kerugian ekonomi dari kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi pandang masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hasil analisis framing dapat digunakan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu tersebut. Nah, lalu ada contoh analisis framing. Nah, contoh ini dalam konteks media berita. Misalkan ada sebuah berita tentang peningkatan tarif listrik. Media berita memiliki kebebasan untuk memilih kata-kata dan sudut pandang yang berbeda untuk menyampaikan informasi tersebut. Sebagai contoh, framing yang mungkin digunakan yaitu ada yang pertama, framing ekonomi. Nah, ini berfokus pada dampak ekonomi peningkatan ekonomi tarif listrik seperti kenaikan biaya hidup atau pengaruhnya terhadap sektor bisnis. Lalu yang kedua yaitu framing lingkungan.
Ini terdapat dampak lingkungan dari penggunaan listrik seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan atau perlunya konservasi energi. Yang ketiga, framing sosial berfokus pada dampak sosial peningkatan tarif listrik terhadap masyarakat seperti kesulitan bagi keluarga dengan pendapatan rendah atau upaya mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang keempat, framing politik. Ini berfokus pada reaksi politik terhadap meningkatnya tarif listrik seperti keputusan pemerintah atau perdebatan antar partai politik. Lalu ada analisis framing menurut para ahli menunjukkan bahwa analisis framing melibatkan pemahaman tentang bagaimana pesan disusun dan dikonstruksi untuk mempengaruhi persepsi dan penafsiran individu atau pemirsa. Nah, ini memberikan wawasan penting dalam cara media dan berkomunikator lainnya dapat mempengaruhi cara orang memahami dan mengevaluasi isu-isu yang disajikan kepada mereka. Nah, yang pertama ada contoh dari maksudnya menurut Robert and Edman, analisis framing adalah proses pemilihan dan penekanan pada beberapa aspek dari suatu isu atau peristiwa tertentu dalam rangka menyusun pesan media. Dalam hal ini, media tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga memilih sudut pandang tertentu dan menonjolkan aspek-aspek tertentu yang dianggap penting. Menurut para ahli, untuk yang kedua ada menurut William Gibson, analisis framing adalah proses di mana media memilih dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari suatu isu atau peristiwa untuk mempengaruhi pandangan publik. Nah, dalam hal ini media tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membentuk persepsi publik mengenai suatu isu. Nah, pentingnya untuk diingatkan bahwa analisis framing tidak selalu bersifat negatif atau manipulatif. Nah, framing juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan mengarahkan perhatian pada aspek-aspek penting dari suatu isu. Namun perlu kesadaran kritis untuk mengenali dan memahami framing yang digunakan dalam pesan yang kita terima. Lalu ada analisis naratif. Nah, ini salah satu teknik untuk menganalisis data naratif seperti wawancara, cerita, dan sebagainya. Metode ini penting untuk dipelajari karena dapat membantu penelitian memahami dan menginterpretasikan makna dari data naratif tersebut. Proses pemecahan dan penganalisisan sebuah narasi atau cerita untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting yang membentuk struktur, tema, karakter, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Analisis narasi dapat dilakukan terhadap berbagai jenis karya seperti cerita pendek, novel, film, atau drama. Tujuan dari analisis narasi adalah untuk memahami cara narasi disusun, menggali makna yang terkandung di dalamnya, dan memahami dampak yang ingin dicapai oleh pembuat narasi.
Dalam metode ini, penelitian akan melakukan pembacaan ulang terhadap data naratif yang tujuan untuk menemukan pola-pola atau tema-tema yang terdapat di dalamnya. Selain itu, metode analisis ini juga dapat membantu penelitian untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melatar belakangi data naratif tersebut. Kemudian ada tahapan analisis framing. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan analisis naratif. Tahapan pertama adalah membaca dan memahami data naratif secara keseluruhan. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan tema-tema umum yang terdapat pada data naratif tersebut. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pembacaan ulang terhadap data naratif dengan lebih teliti. Pada tahapan ini, penelitian akan mencari informasi-informasi spesifik yang mendukung tema-tema yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah itu, penelitian akan membuat rangkuman dari temuan-temuan tersebut dan melakukan interpretasi terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Lalu, langkah yang dilakukan pada analisis naratif yaitu yang pertama ada identifikasi elemen-elemen narasi. Sangat penting seperti plot, karakter, latar, dan konflik. Plot mengacu pada rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita, sementara karakter merujuk pada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Latar belakang mempengaruhi tempat dan waktu cerita, sedangkan konflik adalah masalah atau tentang yang dihadapi oleh karakter. Lalu yang kedua ada struktur narasi. Analisis ini melibatkan pemahaman tentang struktur narasi yang terdiri dari pengenalan, perkembangan, klimaks, dan penyelesaian. Pengenalan memperkenalkan pembaca pada karakter, latar, dan konflik utama. Perkembangan melibatkan pengembangan karakter dan perjalanan konflik. Sedangkan klimaks adalah puncak ketegangan atau momen keputusan dalam cerita. Sedangkan penyelesaian adalah bagian dari mana konflik dipecahkan atau dituntaskan. Yang ketiga ada tema analisis narasi juga melibatkan identifikasi tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat narasi. Tema ini bisa menjadi pandangan tentang kehidupan, moralitas, cinta, persahabatan, atau konsep-konsep lainnya. Tema seringkali muncul atau konflik melalui konflik dan perkembangan karakter. Yang keempat ada gaya penulisan. Penting untuk menganalisis gaya penulisan atau penggunaan bahasa dalam narasi. Gaya penulisan dapat mempengaruhi mood, nada, dan pemahaman pembacaan terhadap cerita. Misalnya, gaya penulisan yang direvisi dapat membantu membentuk gambaran visual yang kuat, sementara gaya penulisan yang dialogis dapat memberikan kehidupan pada karakter. Dan kelima ada emosional. Analisis ini juga melibatkan efek emosional yang dicapkan oleh pembuat narasi. Apakah cerita tersebut dimaksud untuk membuat pembaca merasa gembira, sedih, takut, atau marah. Melalui penggunaan elemen-elemen narasi seperti plot, karakter, dan konflik, narasi dapat membangkitkan berbagai respon emosional dari pembaca.
Maka melalui analisis ini membantu pembaca atau penonton memahami lebih dalam tentang karya sastra atau media yang mereka nikmati. Dan menganalisisnya kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang pesan, makna, dan efek yang diinginkan. Kemudian ada analisis semiotika. Analisis semiotika. Mana semiotika? Analisis semiotika adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk mempelajari tanda-tanda atau simbol dan maknanya dalam konteks budaya dan komunikasi. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda bekerja baik dalam bentuk bahasa, gambar, tindakan, atau objek-objek lainnya yang digunakan dalam komunikasi manusia. Konsep dasar dalam analisis semiotika didasarkan pada teori tanda yang dikembangkan oleh Friedrich de Saussure, seorang ahli linguistik Swiss. Saussure membagi tanda menjadi dua komponen penting, yaitu signifier penanda dan signified yang diidentifikasikan. Signifier adalah representasi fisik atau materi dari tanda seperti kata-kata, gambar, atau gerakan, sedangkan signified adalah konsep, ide, atau makna yang dihubungkan dalam signified. Dalam analisis semiotika, tanda-tanda diidentifikasi dan dianalisis untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Tanda ini bersifat linguistik atau seperti kata-kata dalam bahasa, atau non-linguistik seperti gambar, simbol, atau gerakan. Metode ini berusaha untuk mengungkapkan dan memahami bagaimana tanda-tanda tersebut berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Nah, ini ada 3 komponen. Analisis semiotika terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang mewakili objek atau konsep secara langsung, seperti gambar sepatu yang mewakili sepatu itu sendiri. Indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan kausal antara dua hal, seperti asap yang menunjukkan adanya api. Simbol adalah tanda yang memiliki makna konvensional yang diterima oleh masyarakat, seperti kata cinta yang memiliki makna tertentu dalam bahasa Indonesia. Masing-masing komponen ini berkontribusi pada pemahaman keseluruhan sebuah pesan atau karya seni. Misalnya dalam analisis film, ikon dapat digunakan untuk menyampaikan informasi visual. Indeks dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara karakter atau adegan, dan simbol dapat digunakan untuk menyampaikan tema atau pesan yang lebih abstrak. Lalu ada cara menganalisis semiotika. Nah, ini
Yang pertama ada identifikasi tanda-tanda. Tanda ini dalam objek atau teks yang akan dianalisis dapat berupa kata, gambar, simbol, gerakan, atau objek lain yang memiliki makna atau representasi tertentu. Lalu yang kedua ada analisis denotatif, yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan makna literal atau langsung dari setiap tanda, fokus pada atribut fisik atau deskripsi objektif dari setiap tanda. Lalu yang ketiga analisis konotatif. Ini pada tahapan ini melakukan analisis konotasi dari tanda yang diidentifikasi. Nah, tanyakan pada diri sendiri apa makna implisit atau tersebut yang terkait dengan setiap tanda, apa asosiasi budaya atau emosional yang mungkin timbul dari tanda-tanda tersebut. Pikirkan konotasi yang lebih mendalam dan simbolik yang dapat dihubungkan dengan tanda-tanda tersebut. Lalu yang keempat ada identifikasi relasi antar tanda. Nah, ini carilah hubungan atau keterkaitan antara tanda-tanda yang ada, apakah ada pola, pengulangan, atau hubungan semantik antara tanda-tanda tersebut. Perlu perhatikan bagaimana tanda-tanda saling mempengaruhi dan membentuk narasi atau makna yang lebih besar. Lalu yang kelima ada analisis konteks. Ini pertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana tanda-tanda tersebut muncul. Bagaimana konteks ini mempengaruhi interpretasi dan makna tanda-tanda tersebut, apakah ada asumsi, nilai, atau ideologi tertentu yang muncul dari konteks tersebut. Nah, yang terakhir ada interpretasi dan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, buatlah interpretasi tentang makna dan yang tersirat atau diungkapkan oleh tanda-tanda tersebut. Buatlah kesimpulan tentang pesan yang ingin disampaikan, mempengaruhi sosial atau budaya yang mungkin timbul, dan pemahaman yang lebih luas tentang objek atau konteks atau teks yang dianalisis. Selama proses analisis semiotika, penting untuk menggunakan teori dan konsep semiotika yang relevan, seperti struktur tanda, konotasi, ideologi, dan narasi. Selain itu, pemahaman tentang konteks sosial dan budaya juga sangat penting untuk memahami makna yang terkandung dalam tanda tersebut. Lalu ada contoh semiotika pada media, yaitu dapat digunakan untuk memahami bagaimana media massa menggunakan tanda dan simbol untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens. Nah, sebagai contoh, iklan mobil dapat menggunakan ikon gambar mobil untuk menarik perhatian, indeks suara mesin mobil untuk menunjukkan kekuatan, dan simbol warna merah untuk menyampaikan pesan kecepatan dan keberanian. Dalam film analisis semiotika dapat digunakan untuk memahami bagaimana sutradara menggunakan tanda dan simbol untuk menyampaikan tema atau pesan tertentu. Sebagai contoh, dalam film Star Wars, pedang cahaya jadi dapat dianggap sebagai simbol dari kekuatan dan kebaikan. Sementara ini karakter Jedi. Wow. Sementara sabuk Darth Vader dapat Vader dengan tombol kontrol ya dapat dianggap sebagai ikon dari kekuatan dan kontrol yang berlebihan. Nah, ini dalam analisis semiotika
Berbagai alat analisis digunakan, termasuk struktur tanda, teori konotasi, analisis naratif, analisis ikon, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dan memahami bagaimana tanda-tanda bekerja dalam konteks komunikasi dan budaya, serta bagaimana mereka membentuk pemahaman kita tentang dunia. Nah, itulah tadi penjelasan tentang analisis framing, analisis narasi, dan analisis semiotika. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.